Analis berikutnya adalah dosen sastra Inggris di Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar, aktif sebagai pelatih dan konsultan juga di Marching Band Semansa dan Marching Band Udayana, dan beliau juga seorang penari. Langsung saja kita sambut. Nama aslinya adalah Iwayan Juniarte atau yang lebih dikenal dengan Junet Juniarta. Kak Junet sudah standby? Selamat sore semuanya. Sore Bu Kak Junet. Lisa, apa kabar? Saya dari Bali, Bu. Ya, Bali lagi lockdown sekarang, hotel-hotel pada tutup, restoran pada tutup, semuanya tutup, nggak ada bule. Jadi semuanya pada nganggur. Oke, saya langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya cuma 7 menit, saya setup waktunya 7 menit, saya di sini membicarakan masalah visual effect. Ya, saya langsung aja ke next slide. Oke, dari sebelum saya menuju ke visual effect, sebenarnya bagaimana kita merancang visual effect itu apa yang harus kita perhatikan dulu dalam visual effect. Saya mau refresh lagi sih bagaimana apa itu marching band showcase gitu. Jadi di marching band showcase itu ada 3 hal yang harus kita yang membentuk showcase itu sendiri, yaitu dari segi musik, visual, dan color guard. Nah, 3 hal ini melihat di beberapa tahun belakangan itu kita sangat selfish dengan masing-masing pelatih, terutama ya pelatih musik sangat selfish dengan sectionnya mereka, pelatih visual juga begitu, dan color guard juga begitu. Sekarang untuk penampakan showcase itu tidak boleh seperti itu. So you might be selfish with your own, tapi tidak akan bisa terjadi penampilan yang utuh, sebuah pagelaran yang utuh dalam sebuah pertunjukan gitu. Karena semua akan berlomba-lomba untuk maju sendiri. Tapi sekarang marching band showcase itu justru harus menggabungkan itu semua, tidak boleh selfish satu sama lainnya. Oke, kalau Anda pelatih color guard, ya Anda juga harus berusaha untuk memahami musiknya juga gitu. Bagaimana caranya untuk memahami musik tersebut. Kemudian untuk visual juga begitu. Gitu. Bila Anda pelatih visual, you have to be concerned with the color guard section and also musik section. Begitupun yang color guard atau yang musik gitu. Karena ketika kita memahami satu sama lain, maka show tersebut akan terjadi gitu. Show tersebut akan terjadi menjadi sebuah pertunjukan yang utuh, yang tidak gontok-gontokkan satu sama lain, bahkan saling mendukung dan membuat semuanya menjadi di batas, di level yang tersampaikan kepada siapa? Kepada penonton yang kita tunjukkan, seperti itu. Next. Nah, sekarang kita mengerucut ke visual. Apa itu visual? Itu kasarnya begini, selalu saya katakan kepada siapapun gitu. Visual itu merupakan sesuatu yang ditangkap oleh mata. Gitu. Jadi apapun yang terlihat oleh mata selama show itu berlangsung di dalam pertunjukan, itu yang disebut dengan visual. 360 derajat horizontal dan vertikal. Jadi kalau di DCI itu kan dari depan saja gitu. Jadi tanggung jawabnya adalah semuanya bisa dirangkap dalam satu sisi saja. Tapi when we talk about GPMB itu 4 sisi. Ada penonton di sisi belakang juga. Jadi sebagai seorang pelatih visual, you have to be responsible for 4 sisi itu, samping, kiri, samping kanan, depan, dan belakang. Jangan sampai penonton yang di belakang ditunjukkan punggung yang kasarnya gini, orang ganti baju atau ganti kostum, atau itu ditunjukkan di belakang-belakang. Jadi penonton di belakang akan apa yang saya dapatkan, seperti itu. Ya kan, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi 360 derajat. In case of GPMB, dia harus 360 derajat, 4 sisi, horizontal dan vertikal. Kadang-kadang horizontal dan vertikal. Kadang-kadang kita melupakan sisi vertikalnya. Kita selalu melihat horizontalnya, jadi lebar, wide, tapi kita lupa dengan ketinggian. Padahal penggunaan momentum horizontal itu sangat penting untuk beberapa momen-momen tertentu untuk menunjukkan untuk memaksimalkan visual, seperti itu. Yang kedua, visual itu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh musik, penceritaan, gestur, seperti itu. Jadi hal-hal yang musik bisa memainkan sesuatu, misalnya lagu yang kita ambil contoh di UNS itu, lagu menanam jagung. Dia ada musiknya gitu, tapi ya bagaimana caranya, ada gestur yang bisa memperjelas lagu tersebut. Jadi visual bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh musik. Musik hanya memainkan nada-nadanya saja. Mungkin ada liriknya, oke. Tapi bagaimana caranya supaya bisa ditangkap oleh mata? Yaitu harus ada gerakannya, harus ada gesturnya, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, visual adalah perpanjangan tangan dari musik itu sendiri.
yaitu emphasizement, menekankan. Kalau misalnya ada part di musik itu yang staccato, for example, ya, staccato. Jadi bagaimana visual itu bisa menegaskan musik itu. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan atau gestur-gestur atau body movement yang dilakukan itu ya sama gitu, harus sama juga, staccato misalnya, atau double tongue mungkin, atau misalnya aksen-aksen dan unison, sehingga musik itu sehingga perpaduan antara musik dan visual itu berhasil menyampaikan maksud yang ingin ditujukan kepada si penonton itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian juga enhancement, meningkatkan lagi kualitas show dalam penggunaan properti dan equipment. Ini sangat efektif apabila ini sangat sering terjadi dilakukan di showcase marching band kan, penggunaan properti dan equipment itu meningkatkan atau melift up showcase itu sendiri, jadi diketekankan lagi seperti itu. Oke, jadi itu dia apa yang saya bisa share tentang visual. Jadi sekarang saya akan menuju ke video. Yang video ada sebenarnya, kalau kita berbicara tentang dua band ini adalah dua yang terbaik, of course ya, dua yang terbaik. Ya, ketika saya melihat kedua band ini, itu ada banyak sekali momen-momen yang bisa membuat saya wow gitu. Cuman ada satu momen yang saya pilih dari masing-masing band itu, yang saya pilih berdasarkan ini. Ketika saya mempunyai ekspektasi yang biasa saja, kemudian mereka bisa menampilkan itu melampaui ekspektasi saya. Seperti itu misalnya. Nah, ketika kita melihat video itu, for a moment, untuk beberapa saat kita lupa bahwa ini adalah WPS Sangatta yang asalnya dari Kalimantan, yang mempunyai background culture yang berbeda, yang sangat kuat. Jadi ketika saya mendengarkan WPS bawa apa, bawa Gajah Mada kan dari Jawa. Oke, mereka punya culture yang berbeda. Kenapa mereka tidak pakai Kalimantan? Dia kan bisa bisa lebih awam gitu dengan kebudayaan mereka apanya itu. Tapi ketika di awal kita sudah di setup pertama dengan flooringnya itu sudah putih dan dengan ada lambang kerajaannya itu. Oke, itu sudah visual yang sangat baik, karena dari segi flooring saja dia sudah menunjukkan bahwa we will showcase sesuatu dan something yang ada di Jawa gitu. Kemudian dengan candi-candi itu ada gates-nya, kemudian ada candi-candinya itu di pojok kiri belakang, itu juga sudah emphasize, menunjukkan bahwa bahwa ini adalah tema atau program yang diambil dari Jawa, which is Gajah Mada kan. Cuman saya berpikir lagi, terus oke, Anda bisa bawa sesuatu properti dan segala macamnya dari Jawa, tapi apa bisa melakukan gestur dan segala macamnya. Dari awal, ketika sudah mulai ada tembang Jawanya, kemudian tembang Jawanya, oke, kemudian muncul ratu dari gate-nya itu, dan kemudian muncul penari-penarinya itu yang menari berdasarkan pakem-pakem Jawa. That moment saya realize bahwa ini gila, maksud saya. Mereka harus belajar sebuah tarian yang pakemnya sangat jauh gitu. Kalau Kalimantan kan berbeda dengan pakem menari Jawa, dan mereka melakukannya perfectly gitu, almost perfect. Ya oke lah, kita bisa bilang perfect. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat di awal sehingga saya menjadi lupa bahwa come on, ini
ini berarti Jawa dong, bukan Kalimantan gitu loh maksudnya. Ini berarti Jawa, bukan Kalimantan. Ini bukan dibawakan oleh orang-orang Kalimantan yang bener aja gitu. Mulai anak-anak SMA dari yang asalnya dari Kalimantan yang mempunyai background culture yang berbeda. Nah, itu yang saya katakan momen awal. Penciptaan universe yang sudah kental di awalnya gitu. Dan kemudian itu dibawakan konsisten sampai akhir. Oke. Seperti itu. Jadi, Oke. kemudian itu sudah baik, tapi kemudian apa yang need to be enhanced, maksudnya adalah bagaimana ini bisa di lift up lagi supaya bisa Kau net, lebih. sorry, 3 menit lagi. Oke, momen impact-nya momen impact-nya itu beberapa tidak harusnya menggunakan properti yang bisa lebih vertikal gitu. Ketika ada si putrinya itu mungkin bisa di-enhance lagi dengan properti yang bisa menaikkan si tokoh di vertikal. Kemudian begitu pun Gajah Madanya. Jadi itu akan menjadi sebuah visual yang lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi dan lebih bisa menjadi momen yang lebih baik lagi seperti itu. Oke. Itu dia. Kemudian next. Kita ke UNS ya, The Farmer. Silakan diputar aja videonya. Oke, itu yang merupakan momen wow bagi saya karena saya tahu, saya nonton DCI, saya nonton SOS, saya nonton BAC itu dipakai oleh BAC, kemudian saya gini, kamu akan menunjukkan apa dengan itu? Ayo, kamu bisa menunjukkan apa dengan kain yang dibawa seperti itu? Dan kemudian ketika momen tersebut datang gitu dan dia memvisualkan itu sebagai sebuah hama dan kemudian menutup pemain di bawah itu, saya kemudian tercengang gitu. Oke, kalau di sana itu bisa jadi propertinya si Boston Crusaders pada saat DCI, tapi di sini ini miliknya UNS gitu. Karena it's so real gitu, maksudnya efektif banget dipakai untuk momen tersebut gitu dengan penggunaan properti yang sensibel dan efektif gitu. Dan ini merupakan bukti dari bahwa visual ini adalah perpanjangan musiknya. Kemudian what need to be enhanced? Penggunaan floor di sebelah kanan itu lebih berat gitu karena mungkin sawahnya itu di kanan. Tapi ketika kita berbicara tentang showcase, penonton kan ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi semua harus disuguhkan dengan seimbang. Tapi stagingnya lebih banyak di kanan gitu. Visualnya itu lebih berat ke kanan, selalu di kanan gitu. Oke, beberapa mungkin ada yang di tengah dan di kiri, cuman nggak sama porsinya gitu. Jadi semua penonton menoleh ke kanan. Oke. Makin lama realize kok di kanan mulu ya, di kirinya kok nggak ada gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan lagi gitu. Dengan properti misalnya dengan interest yang sama di kiri gitu, seperti itu. Oke, Kak Unet. Terima kasih banyak untuk perspektifnya.